Perkenalkan, nama saya Natala Lombe, kelas B12 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang strategi guru untuk mengatasi perilaku siswa yang suka bolos. Strategi guru untuk mengatasi perilaku siswa yang suka membolos. Membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat, atau membolos juga dapat dikatakan sebagai ketidakhadiran siswa tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan siswa yang tidak segera diselesaikan agar dicari solusinya dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu, penanganan terhadap siswa yang suka membolos menjadi perhatian yang sangat serius untuk sekolah, terlebih di sekolah yang berperan penting dalam menangani anak yang bolos ini pada guru BK, dan jika di rumah, orang tua lah yang harus jeli mengawasi anaknya karena terkadang penyebab utama siswa yang membolos sering berasal dari keluarga itu sendiri. Jadi komunikasi antara pihak sekolah, guru BK, dengan pihak guru keluarga jadi sangat penting dalam pemecahan masalah tersebut. Kenakalan siswa merupakan suatu bentuk perilaku yang maladaptif di sekitar kita, salah satunya membolos atau keluar kelas tanpa izin. Membolos disebut kenakalan remaja karena membolos merupakan perilaku yang mencerminkan pelanggaran siswa yang dalam peraturan sekolah. Membolos adalah salah satu perilaku penyimpang yang sangat populer di kalangan remaja, baik di sekolah dasar atau di tingkat menengah dan tingkat menengah atas. 12 cara menangani siswa yang sering bolos sekolah. Yang pertama, lembut tapi tegas. Jika seorang siswa kedapatan bolos sekolah, sebaiknya sebagai seorang guru harus bersikap lebih tegas agar siswa tidak mengulanginya. Misalnya dengan memberikan teguran atau hukuman sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sekolah. Dengan itu, siswa akan merasa lebih jerah agar tidak mengulangi lagi. Namun jika siswa masih saja bolos, sebagai seorang guru akan sekaligus orang tua siswa di sekolah harus mencarikan solusi agar siswa tersebut tidak bolos lagi. Yang kedua, lakukan pendekatan kepada siswa yang suka bolos. Hal yang harus dilakukan oleh guru, pendekatan kepada siswa yang terlibat agar siswa mengetahui apa saja yang menjadi pemicu. Dengan melakukan pendekatan yang lebih sering, guru akan lebih menjadi tahu karakteristik siswa tersebut. Seorang guru bisa menggunakan pendekatan remedial di mana bertujuan untuk membantu memperbaiki kekurangan atau masalah yang sedang dialami siswa agar kedepannya siswa tersebut bisa mengatasi masalah melalui bimbingan guru. Yang ketiga, mengenali teman atau siswa lain. Bagi seorang guru, tidak cukuplah jika hanya mengenali seorang teman saja, meskipun tidak semua mengenal teman-teman sekelasnya. Dengan begitu, akan menambah informasi tentang siswa yang bolos tadi. Mungkin beberapa aktivitasnya saat sedang berada dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah bisa ditanyakan kepada temannya sekelasnya.
Yang keempat, bertanya kepada siswa. Jika siswa melakukan pendekatan, ajukan beberapa pertanyaan kepada siswa, misalnya seperti apa alasan ia bolos sekolah, tanyakan kesehariannya, dengan siapa saja ia bergaul, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan yang paling penting adalah kondisi atau keadaan lingkungan keluarganya, karena hal-hal tersebut bisa jadi menjadi pemicu kepada mengapa ia bolos sekolah. Yang kelima, bangun komunikasi. Sebisa mungkin untuk membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu, ia akan mulai marah dengan guru dan menjadi lebih terbuka kepada guru. Dalam membangun komunikasi, tidak lupa guru harus menyelipkan jasa empati kepada siswanya, karena seorang guru dituntut harus mampu menjadi pendengar dan pengerti apa yang dirasakan oleh siswanya. 8. Menghubungi orang tua atau wali. Setelah melakukan pendekatan dengan siswa, guru atau pihak sekolah harus menghubungi orang tua atau wali siswa melalui surat atau sarana komunikasi lain. Berikan penjelasan kepada orang tua atau wali siswa dan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana mereka mendidik anak di rumah, karena didikan orang tua sangatlah berpengaruh. 9. Kerjasama dengan semua stakeholder. Guru maupun pihak sekolah harus bekerja sama dengan orang tua atau wali siswa. Kerjasama semua pihak bertujuan mengantisipasi adanya siswa yang bolos sekolah. Kerjasama tidak hanya dengan orang tua atau wali siswa, tetapi masyarakat sekitar juga. Jika melihat siswa yang berpakaian seragam sekolah berada di kantin atau keliling di luar sekolah pada saat jam belajar, harus ditegur. 10. Adakan sosialisasi. Saat ini kerap ditemukan siswa oleh Satpol PP pada saat razia karena kedapatan dengan seragam sekolah pada saat jam belajar berlangsung. Namun sosialisasi tentang kondisi kedisiplinan tidak hanya melakukan di lingkungan sekolah, tetapi dalam lingkungan masyarakat juga, agar masyarakat paham pentingnya disiplin. 11. Berikan pemahaman tentang manfaat belajar. Agar lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar, maka guru harus memberikan pemahaman kepada siswa tentang manfaat belajar. Adapun manfaat belajar yaitu menambah pengetahuan atau wawasan. Belajar adalah dari hal yang tidak diketahui akan menjadi tahu, mengasah kemampuan otak, membiasakan siswa dengan kompetensi dan sosialisasi dan komunikasi dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, siswa akan lebih paham pentingnya akan pendidikan. 12. Memberikan motivasi kepada siswa. Memberikan motivasi kepada siswa bisa melalui masukan dan kalimat positif, atau memberikan dorongan kepada siswa agar lebih semangat dalam mengikuti proses belajar. Sekian dan terima kasih.